Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi air hangat di waktu malam, jangan lupa pergi mengaji. Yang semangat menjawab salam, tahun harus naik haji. Pada lemes begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Mukarramun wal mukarramun, para ulama, kiai, guru-guru kami, sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus yang telah tadi tampil, sahabat saudara kami yang mulia, Kang Ajengan Asep. Kebetulan saya juga namanya Asep, jadi Pak Asep. Kang Ajengan Badrul Jaman, Kang Ajengan Aminuddin, Kang Ajengan Cep, ya, kemudian semuanya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan, guru-guru kami yang mulia, mohon maaf, mungkin kurang begitu fasih lagi bahasa Sunda, bukan takut dipermasalahkan, tapi masalahnya memang sudah lama di Batam, kurang lebih mungkin 20 tahun, masuk ke sekarang 21 tahun. Walaupun lahirnya di Cililin, ya, ada yang tahu Cililin, ibu-ibu? Tahu, terang. Kota apa itu Cililin itu? Wajid. Wajid itu rasanya bagaimana? Manis, alhamdulillah. Ya. Mungkin di sini tidak akan lama, karena juga harus langsung ke Sumedang, dari Sumedang ke Sukabumi nanti ke Jakarta, balik lagi. Kenapa hadir ke sini? Salah satunya karena memang rahasia yang ada dalam peristiwa yang sangat luar biasa ini, sebetulnya ada rahasia cinta. Malhubu ya'tan doladatul alam. Bahwa cinta itu selalu mempertaruhkan antara derita dan kebahagiaan. Sebetulnya dalam perjalanan juga kalau dihitung menderita, naik kapal dari Batam ke Tanjung Priuk 30 jam, ya, dengan ombak yang cukup lumayan. Kemudian dari Tanjung Priuk langsung ke Mangunjaya, ketemu para guru yang mulia juga, kayaknya 3 hari 3 malam belum tidur. Jadi mohon maaf saja nanti kalau di sini ketiduran, tolong digotong saja ke sana, ya. Tidak akan lama lah insya Allah. Nah, mungkin ini yang keduanya juga kami kenapa sampai berani mengarungi samudera dengan waktu 30 jam, kemudian juga datang ke sini, ini pun karena cinta. Kami sangat mencintai beliau, guru kami yang mulia Al-Maghfur Abah Aki, yang waktu itu beliau hadir di saat kami mau berangkat haji bersama Al-Maghfur, guru kami tercinta Wah Jejen Zainal Abidin Bajul Asyab. Kemudian juga putra beliau Kang Ajengan OI, itu adalah sahabat terbaik kami selama di Batam. Beliau berjuang dengan kami untuk mencari sebidang tanah. Ada di Batam itu salah satu daerah namanya Barelang. Barelang ini dihubungkan dengan jembatan, ada 6 ya, ada 6 jembatan. Nyampe ke sana dan kurang lebih 3-4 tahun kami berjuang dengan Kang OI. Bagaimana beliau menemani kami dalam suka dan duka. Jadi kalau ngaji itu kadang pulang jam 1, naik motor, bannya kempes, didorong, motor butut, motor sendiri, ya. Kemudian juga ngajinya ke hutan-hutan, masih hutan, banyak suku laut di sana, karena banyak juga penyebaran agama lain di lingkungan yang mungkin itu adalah mayoritas. Jadi kami pun berdakwah dengan Kang Ustadz Roi
terkadang juga pulang sampai menjelang subuh karena jarak dari pesantren ke Barelang itu kurang lebih kalau ke jembatan 6 saja mungkin sampai 70 km. Ya, jadi bayangkan dorong motor mungkin ada berapa jam, ditambahnya kempes, motor sendiri, bensin sendiri yang beli, bahkan amplop juga bawa sendiri. Ya, makanya kesini mah aduh, Kang OI ini ngundang para kiai, berapa ini amplopnya? Banyak betul. Ya, jadi insya Allah kami tidak memikirkan itu, yang dipikirkan isinya. Ya, isinya mah buat ibu-ibu lah ya, isi besek. Nah, jadi ini luar biasa, perjuangan beliau membuahkan hasil sehingga saat ini kami mempunyai sebidang tanah di jembatan 4. Namanya itu bukit Bismillah. Kenapa dikatakan bukitnya? Ada gerbang besar. Ya, di sana nanti kalau yang mau silaturahmi ke Batam, mangga ditunggu. Bukan hanya satu orang, satu kapal aja kami tampung. Karena di sana mungkin untuk 20 kali lipat ini aja waktu ada UAS di sana cukuplah untuk menampung tamu. Untuk tidur tidak usah dipikirkan. Ya, kami tampung. Untuk makan ya bawa sendiri ya ke sana. Ikan tinggal ngambil aja ke laut kan. Jadi luar biasa, ini tanah Melayu itu memang identiknya dengan Islam. Jadi sehingga kami Masya Allah dengan berjuang dengan beliau, walaupun dalam kesibukan hari ini karena kami juga harus daftar lagi, ya meningkat, menambah ilmu lah. Jadi S2, ini namanya SM. SM itu apa sih? Mungkin kalau di akademi itu sarjana manajemen, tapi saya ini SM itu suka mamam ya. Jadi ini lemes begini kayaknya belum mamam, ini suka mamam. KH itu bukan Kiai Haji. Kami tidak ada kepantasan untuk menyandang gelar itu, tapi mudah-mudahan jadi doa mungkin dalam bidang lain. Jadi KH itu Kang Haji, ya bukan Kiai Haji tapi Kang Haji. Jadi Kang Haji Asep Purbani gitu aja bilangnya ya. Dan sekarang insya Allah status masih jadi wali daya ya. Insya Allah 2024 mohon doanya, mudah-mudahan nanti kita ditakdirkan Allah untuk memimpin daerah di sana. Mohon doanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa perjalanan Isra wal Mi'raj itu dikatakan perjalanan cinta? Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk memanggil sekaligus membawa sebuah kendaraan yang sangat hebat ketika peristiwa ini, yakni adalah disebutnya buruk. Nah, buruk ini kan bakun cepat. Nah, ketika malaikat Jibril datang ke satu tempat dalam surga, itu ada 40.000 buruk yang semuanya membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata ada satu buruk yang menangis, lagi meneteskan air mata dan tidak berhenti sholawat. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Hei buruk, kenapa engkau menangis?" Buruk itu menjawab, "Ya Jibril, when I open my eyes." Ngertos bu? When I open my eyes, in the horizon of the paradise I saw everywhere. In every corner and every window it's written, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap aku membuka kelopak mata ini, aku lihat di ornamen sorga, di jendela sorga, di pintu-pintu sorga. Kenapa ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Aku rindu dengan yang namanya ini. Tidak akan pernah aku berhenti meneteskan air mata kecuali Allah pertemukan aku dengan yang punya nama ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kuatnya ya rasa cinta si buruk tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini adik-adik kami yang membawa sholawat, insya Allah ini termasuk nanti adalah ahli surga ya. Yang membaca sholawat di sana, yang membaca semua, insya Allah orang-orang yang cinta kepada Nabi SAW bacakan sholawat luar biasa. Di saat kami umroh, kami ketemu sama orang Afrika namanya Yusuf Ajizi. Jadi beliau itu berbicara dengan kami berkah sholawat. Ya, beliau sudah 50 kali ke Mekah.
ya berkah solawat, bukan karena dia kaya, bukan karena pebisnis, tapi karena cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta itu harus membawa perubahan, karena kita semua di sini akan kembali kepada Allah. Nah ini Abah kan, aduh luar biasa Abah, ya seorang ulama yang mulia, dan ini bukan gaya-gayaan, ini sorban dikasih Abah Akik, ya ini sorban makanya dipakai. Mudah-mudahan ini barokah kemana-mana dipakai ngaji, ya alhamdulillah ini barokah dari beliau. Kata Kang Oi, ternyata ini juga sorban warisan dari almarhum guru tercinta Abah Uci, ya jadi ini dipakai di sorbannya. Subhanallah, bukan gaya-gayaan ya, dan memang nggak pantas pakai beginian mah, biasanya pakai peci kan, tapi ini karena ingin mendapat keberkahan dari beliau yang telah meninggalkan kami dan keluarganya. Mudah-mudahan we kebawa sama Abah nanti ke surga ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ternyata hamba-hamba Allah yang mempunyai rasa cinta yang mendalam itu mereka akan membawa sebuah perubahan. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini kalau kita alamiahkan, ya ilmiahkan, mungkin kita kenal ada seorang ahli matematik bernama Descartes. Itu punya diagram Cartesius namanya. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini membawa dua cinta, garis X dan garis Y. Ya, kalau kita belajar diagram Cartesius ada garis X, ada garis Y. Nah itu maksudnya apa? Membawa oleh-oleh yang terhebat, oleh-oleh yang terdasar, yang akan membawa solusi atas segala kesulitan hidup, yaitu adalah sholat yang 5 waktu. Insya Allah ini inti sebetulnya. Makanya kalau sholat itu kita laksanakan dengan baik dan benar, maka akan membawa satu yang rasa cinta yang mendalam secara vertikal kepada Allah, yang kedua juga kepada sesama manusia. Jadi hablum minallah dan hablum minannas akan bagus. Jadi pas itu kalau kita dalam diagram itu ada garis X, garis Y, maka kita akan mampu membentuk kurva, membentuk bangunan di sana asal ada X dan Y-nya. Ya kalau sholatnya bagus insya Allah. Dan sholat itu membawa kesucian, membawa kebersihan. Makanya ketika Rasulullah SAW beliau mau diisrokan dan dimi'rajkan, yang pertama itu adalah pembedahan. Ya ini simbol kebersihan bab toharoh kalau di pesantren. Ya kita belajar dalam kitab Safinah, Takrib, Mu'in semua pasti diawali bab toharoh, kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa kita juga pulang kepada Allah itu harus dalam keadaan bersih. Al yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yang hatinya selamat, yang hatinya bersih dengan sholat mah dohirnya bersih, batinnya juga bersih. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam makolahnya as-sholat tuhratul lil qulub min adnasi dzunub wastiftahun libabil ghuyub. Jadi ini kunci sukses hidup sholat. Ya kami merasakan dulu ayah kami adalah tentara. Ya beliau seorang tentara di Siliwangi. Jadi pesan, lamun sia hayang sukses, jaga kebersihan. Salah satunya adalah dengan satu menjaga wudhu. Ini adik-adik yang sekolah atau yang kuliah atau yang masih pesantren, ini rumus kecerdasan. 3 kecerdasan yang akan didapatkan dari dawa wudhu. Satu adalah kecerdasan intelijensia quotient. Yang kedua adalah emosional quotient. Yang ketiga spiritual quotient. Jadi 3 kecerdasan ini didapat dari wudhu. Belum lagi sholatnya. Dari wudhu saja kita mendapatkan 3 kecerdasan. Kenapa? Pertama begini, ada intelijensia quotient. Kami punya sahabat di Batam itu ahli refleksiologi. Kalau kita membasuh telapak tangan kan itu sunnah wudhu ya. Fardu wudhu ada 6 dalam kitab Kifayatul Akhyar. Di antara 10 sunnah wudhu itu membasuh kedua belah telapak tangan. Allahumma fad yadayya bima'asika kuliha. Salah satunya bersih dohir ini tangan dengan air. Yang kedua bersih batinnya dengan doa. Coba kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika tangan kita doakan, kan tangan ini simbol kekuasaan. Orang yang berawal dari kesucian batin, dia memulai kekuasaannya. Seorang suami berkuasa dalam keluarga,
Bapak RT di lingkungan RT-nya, Bapak RK, ya Bapak RW, sampai lurah, sampai presiden kan kekuasaan. Biasanya disimbolkan dengan tangan. Kekuasaan itu kalau berawal dari kesucian, insya Allah akan membawa keberkahan. Kan bahasa kitanya, ya Allah, jagalah kedua belah telapak tangan hamba ini dari maksiat kepadamu. Kalau pedagang tidak mungkin ngurangin timbangan, kan gitu. Kalau dia misalkan bekerja di kantor, nggak mungkin jadi koruptor. Kalau dia bekerja di laut, nggak mungkin jadi bajak laut. Kalau dia bekerja di hutan, nggak mungkin dia gundulin hutan. Kenapa? Karena tangannya bersih. Di tangannya itu ada asma Allah, ya, sehingga tangannya membawa keberkahan hidup. Makanya orang kalau hatinya bersih akan menghasilkan pemikiran yang jernih. Pemikiran yang jernih ini akan menghasilkan tindakan yang mulia. Ya, tindakan yang mulia ini akan mendatangkan keberkahan dan ketenangan. Orang kalau berakhlak mulia berawal dari mana? Kebersihan hati. Makanya kata Rasulullah, inna hadhil quluba la tasda. Hati ini sering berkarat, hati ini sering hitam. Ketika kita bertawaf, ibu-ibu, di saat tawaf kita dalam tempo waktu yang sekian jam, musim haji kami tahun 2012 itu tawaf, masya Allah. Pas itu juga terjadi Haji Akbar hari Jumat, kita juga itu masya Allah. Kita desak-desakan satu keliling aja sampai 1,5 jam. Harus sabar. Satu doa tawaf, ya Ali mama fisudur akhrijna ya Allah minadz dzulumati ilan nur. Pengen dibersihkan isi dada kita, ya, isi kolbu kita ingin dibersihkan. Karena orang kalau sudah kotor kolbunya pasti tindakannya juga kotor. Coba nih adik-adik, kalau mau pergi ngaji kakinya kena batu. Kalau hatinya bersih keluar asma-asma Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tapi mohon maaf, saya punya kakak perempuan 3. Kadang-kadang kalau lagi nyamal coetnya jatuh. Kadang bukan asma Allah yang disebut, ya. Si kan siapa saja, ya. Mohon maaf, kadang-kadang yang diucapkan itu kami sebagai laki-laki malu. Kadang-kadang disebutnya itu gitu kan. Ibu tahu ya disebut, Bu. Nggak usah diucapin, udah kebayang, ya. Saya tahu ini bayangannya apa. Coba begitu diucapkan. Atau mungkin yang lebih jelek lagi, mohon maaf, kadang keluar itu ngabsen kebun binatang, kan gitu ya. Kenapa? Di absen kebun binatang. Yang ada di taman safari di absen. Bahkan anak sendiri lupa nama, anak setan sih kan. Karena anaknya emaknya siapa gitu ya. Repot, kan kotor hatinya. Makanya bagaimana cara membersihkan hati ini? Wa inna bilallah. Untuk membersihkannya satu adalah dengan qiraatul Quran. Wah, tadi kori luar biasa ya, kori-kori kita. Bisa dengar baca Quran jauh-jauh dari Batam, sudah seneng hati udah ini cukup. Ya, tidak usah ceramah juga dengar, cuma pengen ngomong aja ya, nggak kuat ini. Kenapa? Barokah baca Quran. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah disebutkan, kata Imam Alawil Haddad, wa'lam anna li tilawatil Quran, ya, fadlan azima fi tanwiril qalbi kabira. Nah, ini dalam pembacaan Al-Quran itu ada tilawah, ada qiraah. Cuma kalau bahasanya tilawah lebih mendalam. Selain membaca, memahami, mengamalkan sampai ikhlas, insya Allah tuh. Karena di situ ada amar yang memberikan perintah kepada kita, bukan hanya membaca, situasi kondisi juga harus dibaca. Ini musim apa nih? Musim corona, berarti harus banyak cuci tangan. Kalau banyak cuci tangan biar berpahala, jangan hanya cuci tangan. Banyak cuci tangan mah berarti banyak wudu, kan gitu ya. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah kurang lebih 1500 tahun yang lalu, bagaimana kita menjaga kebersihan. Ya, tapi jangan juga kita terlalu berlebihan. Ya, jangan sampai Islam ini tidak menolak, ya, yang namanya kemajuan. Yang ditolak itu kebablasan, berlebihan. Ya kita jaga amat tetap. Jangan depresi. Di kami di sana ada yang, mohon maaf, kadang-kadang salah ngecap. Sebetulnya ini jantungan, ini orang Sunama bilangnya sakalor, sampai meninggal orang sakalor disebut corona. Kadang-kadang kan kurang pas kan gitu ya. Tanggung jawab kita di akhirat berat nanti. Jangan sampai salah memponis orang. Menetapkan satu hukum itu akan jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah pasti. Ya inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita menetapkan satu hukum pasti nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya, apalagi berkenaan dengan masyarakat umum, dengan orang
banyak Imam Syafi'i saja meneliti bab haid Pak, untuk menetapkan ini darah qawi, ini darah dhaif, 13 tahun. Tidak langsung jebret, langsung dilaksanakan. Awas, ini mungkin perlu disampaikan. Ya tidak boleh juga sembarangan jadi orang bikin resah. Sekarang ada virus apa terakhir nih? Omikron. Omikron saja udah bahaya. Mungkin bulan depan tante Mikron mungkin. Ini omnya ini udah jahat. Omikron. Ya, karena kan kalau kita dengar jarang ada om-om nakal, jarang. Ya, tante biasanya kan gitu. Makanya virusnya juga kalau tante Mikron tuh, saya batuk nih, Pak. Udah 2 minggu. Ini batuk diperiksa batuk apa? Omikron bukan, Ustaz katanya. Itu batuk Rubicon, ya. Jadi sering mikirin mobil Rubicon jadi batuk. Ya keinginan tinggi, duit nggak punya, jadi batuk kan gitu ya. Nah kan orang tuh ada yang saraf kejepit, ada yang ekonomi kejepit. Nah kami termasuk ekonomi kejepit. Tapi tidak sengsara, bahagia saja ya. Nah jadi itu yang pertama, rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, wadzikrul maut, sering-sering mengingat kematian. Yabna Adam al-mautu babun kulun nasi dakhilu. Kita ini bakal mati Pak. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar bakal mati kita ini. Alangkah celakanya kita ketika kita pulang menghadap Allah, hati dalam keadaan kotor, bahaya. Makanya bersihkan dengan membaca Al-Quran. Ya insya Allah kita baca Quran. Kami punya grup zikir bismillah di Batam, satu hari itu insya Allah sampai hari ini 3 kali hatam. Atau 90 orang satu juz, satu orang ya satu harinya sudah 3 kali hatam. Sekarang hatam yang ke 371 hari ini, alhamdulillah ya. Kenapa? Karena baru ini ahli-ahli Quran yang ada di belakang kami ini, adik-adik kan binaan Kang Ajengan Mumin ya. Ya, beliau juga sudah 2 kali ke sana ke Batam ya, berkunjung kepada pesantren kita. Luar biasa. Mengingat kematian sebetulnya bukan kita jadi depresi. Justru dengan niat kematian kita akan semakin hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam melihat, hati-hati dalam mendengar. Ini adik-adik Ustaz tanya, adik-adik tahu HP? Tahu gitu? Ngomong, jangan bohong ya. Mau dibayar tuang sih ya. Ya, tahu HP tahu? So, nggak apa-apa punya HP pintar. Banyak pelajaran bagus tapi hati-hati. Ternyata ada yang lebih jahat dari narkoba, dari yang namanya zat aditif psikotropika. Itu HP itu bisa lebih jahat. Itu bukan hanya bisa merusak otak kita, tapi juga bisa merusak pikiran. Kami punya santri sudah nggak bisa lihat kitab, sudah gini aja. Ya, dia udah ke atasnya apa ininya matanya itu kalau lihat sudah begini-begini ya. Kenapa? Karena kebiasaan main game katanya 1 hari 7 jam. Coba 7 jam 1 hari kalikan sebulan ya, 7 kali 3 udah berapa jam. Kalau dipakai Quran, baca Quran, mungkin kalau kita tartil agak cepat setengah jam 1 juz bisa ya, kalikan 7 jam. So 7 jam baca Quran sudah berapa juz itu? Masya Allah ya, berapa deh? 14 juta 7 jam ya Allah. Ini pakai HP. Makanya udah begini aja lihatnya, begini aja. Masya Allah luar biasa nih. Ini bahaya secara psikologi. Dan kalau yang dilihat itu baik, dia akan masuk dalam informatika, ada yang namanya GIGO, garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah nanti keluar sampah. Yang dari telinga kita yang masuk sampah keluar. Model orang seudon itu meledak dari mulut atau ke tangan. Kenapa bisa mulut ke tangan? Orang seudon keluar jadi apa? Gibah kan? Bisa jadi namimah, bisa jadi fitnah. Kalau ke tangan jadi WA. Coba kita ngomongin kejelekan orang di WA. Punya 10 grup, satu grup 100 orang, kalikan 10. Ya, kalikan lagi nanti yang 10 teh punya lagi 10, bisa-bisa 1 menit tuh 2000 orang ke bawah jelek sama kita. Makanya hati-hati gibah, gosip. Gos itu hantu, sip itu hebat, ya. Dia bukan gosip mah hantu itu. Insya Allah ya, kita di sini mudah-mudahan tidak ada yang suka gosip. Bahaya itu, lisan ini bisa berbahaya. Makanya mending pakai baca Quran. Yang kedua ingat kematian. Ya cepat aja. Terakhir yang ketiga apa? Yang bisa membersihkan kolbu kita, wahuduru majalis zikri. Kata Imam Kusyairi, datang ke majelis ilmu, ke majelis zikir, karena disebut asma Allah, disebut asma Rasulullah di situ, sehingga zikir ini bisa membersihkan kolbu kita.
Man qala la ilaha illallah famaddaha bi ta'dimi hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Ibu-ibu yang baca kalimat la ilaha illallah satu kali saja dengan lisan yang fasih, dengan hati yang bersih, 4.000 dosa-dosa besarnya juga, yaitu diampunkan sama Allah. Bayangkan, asal harus menembus jasad, qalbu, fuad, siri, sampai ke alam sir, sampai ke alam bawah sadar, tembuskan itu asma-asma Allah. Kalau kita simak bacaan Quran tadi, kita simak sampai menembus ke alam bawah sadar, maka disitulah cahaya-cahaya Allah yang akan mengangkat kemuliaan kita datang ke tangan jadi sodako, ke kaki cahaya itu jadi silaturahmi, datang ke pengajian. Ustaz punya guru yang Mas Luki namanya, dulu katanya cerita ngaji ke Abah Khalil Bangkalan, 4 bulan jalan kaki karena cinta kepada ilmu. Jalan kaki 4 bulan ya, 4 bulan tuh karena cinta kepada ilmu, jalan kaki ke Madura. Dari mana? Dari Jawa Barat, dari Cililin, jalan ke sana 4 bulan, Masya Allah, karena cintanya kepada ilmu. Nah makanya mudah-mudahan dipecinta ilmu semuanya ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan ini. Kelihatannya wajah-wajah lapar semuanya. Makanya tadi kata Pak Dokter, Ustaz sudah 3 hari 3 malam, jangan terlalu banyak bicara karena suka penyakitan. Mah ya, suka mamah kalau malam gitu ya. Nah ini penyakit yang bahaya ya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata, dog the star are fire, dog the sun are burning, but no dog my love for you. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.